Pernahkah Anda membayangkan sebuah perahu yang seolah memiliki kemampuan untuk bangkit kembali setelah terjungkal di tengah ganasnya lautan? Mari kita telah lebih lanjut mengenai perahu self-righting ini. Bayangkan sebuah inovasi dalam dunia maritim, khususnya bagi kapal-kapal yang harus beroperasi di lingkungan laut yang penuh tantangan. Perahu self-righting hadir sebagai jawaban atas kebutuhan krusial akan keselamatan. Kemampuannya untuk kembali tegak setelah terbalik bukan sekadar fitur tambahan, melainkan fondasi penting dalam desain kapal-kapal yang secara rutin menghadapi risiko terguling. Bisa dibilang, prioritas utama adalah keselamatan yang diwujudkan melalui desain yang proaktif, bukan hanya reaktif terhadap kejadian tak terduga. Lingkungan operasional yang keras dan potensi kondisi ekstrem menjadi alasan utama mengapa kemampuan self-righting ini sangat diperlukan. Namun, penting untuk diingat bahwa fitur ini tidaklah universal, melainkan sangat bergantung pada tujuan penggunaan kapal dan potensi bahaya yang mungkin dihadapi. Dari sudut pandang seorang arsitek angkatan laut, sebuah kapal dapat dikatakan memiliki kemampuan self-righting secara otomatis jika ia memiliki stabilitas positif pada semua sudut kemiringan. Ini berarti, desain kapal harus mampu menghasilkan gaya pemulih yang akan menegakkannya kembali, apapun posisinya setelah terbalik. Bahkan jika benar-benar berada dalam posisi 360 derajat terbalik. Hal ini melampaui konsep stabilitas biasa, yang mungkin hanya menjamin pemulihan hingga sudut tertentu saja. Kapal-kapal tradisional mungkin memiliki titik di mana stabilitasnya hilang, sehingga tidak akan kembali tegak secara alami. Nah, perahu self-righting dirancang khusus untuk mengatasi keterbatasan ini. Berkat karakteristik desainnya yang inheren, kapal ini mampu melakukan pemulihan otomatis tanpa memerlukan bantuan dari luar. Kurva righting arm, KZ, yang selalu menunjukkan nilai positif di seluruh siklus putaran 360 derajat adalah indikator teknis utama dari kemampuan ini. Nilai KZ yang positif menandakan adanya momen penegak, sementara nilai negatif menunjukkan momen pengguling. Pada perahu self-righting, desainnya memastikan bahwa momen penegak ini selalu ada, sehingga mencegah kapal untuk tetap dalam keadaan terbalik. Kemampuan self-righting ini utamanya dicapai oleh kekuatan pemulihan saat kapal miring, sebuah peningkatan signifikan dalam hal keselamatan dan penyelamatan jiwa di laut, yang sangat penting dalam kondisi laut yang ekstrem. Lalu, bagaimana sebenarnya perahu self-righting ini mampu kembali tegak setelah terbalik? Jawabannya terletak pada beberapa prinsip desain mendasar yang bekerja secara harmonis. Geometri lambung, distribusi berat, dan daya apung adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi pada kemampuan luar biasa ini. Bentuk lambung yang unik, seperti lambung V yang dalam, atau geometri yang telah dioptimalkan, memainkan peran penting dalam proses pemulihan yang cepat saat kapal terbalik. Distribusi berat juga tak kalah penting. Pusat gravitasi yang rendah akan menjamin stabilitas, sekaligus memungkinkan kapal untuk menegakkan dirinya secara efektif. Penempatan komponen berat, seperti pemberat di bagian bawah lambung, membantu menurunkan pusat gravitasi, sehingga menciptakan momen penegak yang dibutuhkan. Selain itu, memastikan daya apung yang optimal juga merupakan faktor krusial. Perahu self-righting dirancang dengan cadangan daya apung yang cukup agar tetap mengapung, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Kompartemen kedap air memberikan lapisan keamanan tambahan dengan mencegah masuknya air yang dapat membahayakan stabilitas. Interaksi yang baik antara bentuk lambung, distribusi berat, dan daya apung sangatlah penting. Lambung V yang dalam mungkin memfasilitasi gerakan kembali awal, sementara pusat gravitasi yang rendah memberikan momen pemulih yang diperlukan untuk menyelesaikan proses penegakan. Daya apung yang memadai memastikan kapal tidak tenggelam selama atau setelah kejadian terbalik. Prinsip stabilitas positif pada semua sudut kemiringan juga merupakan persyaratan mendasar lainnya. Kurva stabilitas yang memplot righting arm GZ terhadap sudut kemiringan harus tetap positif di seluruh rentang 360 derajat untuk menjamin kemampuan self-righting. Bentuk lambung yang bulat dan rendah juga dapat membantu mempercepat proses self-righting karena memberikan titik gravitasi yang rendah. Perahu self-righting juga dilengkapi dengan berbagai fitur utama yang mendukung kemampuannya untuk kembali tegak. Kompartemen kedap air adalah salah satu fitur penting. Fitur ini tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan daya apung secara keseluruhan,
tetapi juga untuk mengisolasi air yang masuk, sehingga mencegahnya berpindah dan semakin mengganggu stabilitas kapal. Struktur tertutup, seperti yang terdapat pada skoci tertutup, juga memainkan peran vital dalam memberikan cadangan daya apung di atas permukaan air, yang sangat penting dalam proses penegakan. Selain itu, beberapa perahu self-righting dirancang dengan fitur khusus untuk menjaga integritas kedap air dan keselamatan awak kapal jika terjadi terbalik di laut yang ganas. Fitur-fitur ini mungkin termasuk palka yang aman, konstruksi jendela yang kuat, dan peralatan keselamatan internal untuk melindungi awak kapal saat terbalik. Sistem self-righting aktif yang menggunakan kantung udara tiup juga merupakan fitur penting pada beberapa jenis perahu. Sistem ini dirancang untuk mengembang secara otomatis ketika perahu terbalik, biasanya dipicu oleh silinder karbon dioksida. Pengembangan ini menghasilkan daya apung yang signifikan untuk menegakkan perahu dengan cepat. Penggunaan pengontrol otomatis memastikan kantung udara mengembang dengan cepat dan andal dalam situasi darurat. Berbagai jenis perahu telah dirancang dengan kemampuan self-righting untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Perahu pilot adalah salah satu contoh utamanya, di mana fitur ini sangat penting mengingat lingkungan operasi mereka yang seringkali penuh gejolak. Kapal penyelamat, terutama yang disetujui berdasarkan peraturan SOLAS, Safety of Life at Sea, juga seringkali dirancang agar dapat menegakkan diri sendiri karena peran krusial mereka dalam situasi darurat. Kapal tunda, yang sering melakukan operasi penarikan yang berisiko terbalik, umumnya dirancang dengan kemampuan self-righting untuk alasan keamanan dan keandalan operasional. Bahkan kapal pemadam kebakaran yang lebih besar dan beroperasi dalam situasi yang berpotensi berbahaya juga dapat dilengkapi dengan fitur ini. Skoci tertutup hampir selalu memiliki kemampuan self-righting sebagai fitur keselamatan utama untuk mengevakuasi personel dari kapal yang mengalami kesulitan. Kapal SAR, Search and Rescue, seperti Interceptor Maupun 8, seringkali menggabungkan fitur self-righting untuk memastikan mereka dapat terus beroperasi meskipun menghadapi cuaca buruk atau laut yang ganas. Perahu karet termasuk Skoci dan RIBI, Rigid Inflatable Boat, juga dapat dilengkapi dengan sistem self-righting, seringkali menggunakan kantung udara tiup untuk pemulihan yang cepat. Kapal patroli juga menjadi contoh lain dari jenis kapal yang sangat mengandalkan fitur self-righting. Keberagaman jenis perahu yang dilengkapi dengan kemampuan self-righting menunjukkan betapa berharganya fitur ini dalam berbagai aplikasi, terutama di mana keselamatan dan keandalan operasional dalam kondisi yang menantang adalah prioritas utama. Adanya berbagai metode self-righting, baik yang pasif mengandalkan desain dan distribusi berat, maupun yang aktif menggunakan sistem tiup, menunjukkan bahwa tidak ada satu solusi pun yang cocok untuk semua jenis kapal. Pendekatan spesifik kemungkinan besar akan bergantung pada ukuran, jenis, dan tujuan penggunaan kapal tersebut. Sebagai penutup, perahu self-righting adalah sebuah mahakarya desain yang dirancang untuk kembali ke posisi tegak setelah terbalik. Kemampuan ini dicapai melalui perpaduan prinsip-prinsip dasar seperti pusat gravitasi yang rendah, desain lambung yang spesifik, dan daya apung yang memadai, yang seringkali didukung oleh fitur-fitur seperti kompartemen kedap air dan superstruktur tertutup. Selain itu, sistem self-righting aktif yang menggunakan kantung udara tiup juga semakin umum digunakan, terutama pada perahu-perahu yang lebih kecil. Contoh-contoh seperti perahu pilot, kapal penyelamat, dan Skoci menjadi saksi bisu betapa pentingnya teknologi ini dalam meningkatkan keselamatan maritim di berbagai kondisi operasional. Bagaimana menurut kamu? Selanjutnya bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.